Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan tunjukkan ya teman-teman, cara panen sawit unggul ya. Cara panen sawit unggul itu memang seperti ini ya. Nah, ini teman-teman lihat, ini ya buah ya. Ini buah. Ini kita apa namanya, di buah terakhirnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman sering lihat di video-video pemanen sawit Malaysia, dia langsung diambil ini, digundulin. Itu sebenarnya ya teman-teman ya, kita perjelas lagi, cara mereka itu bukan cara yang salah, benar saja, karena mereka sistem pemupukannya per 3 bulan ya, jadi 3 kali dalam setahun. Nah, proses pertumbuhan batang ini lebih cepat, makanya, dan proses pertumbuhan pelepah ini lebih cepat. Itu bukan cara panen yang salah. Mungkin banyak yang ngomong cara panen yang salah, cara seperti di Malaysia dia tidak menggunakan sistem songgo. Itu bukan cara yang salah teman-teman, betul saja, karena mereka pemupukannya rutin. Nah, itu untuk sistem seperti itu, pohon sawit ini lebih cepat tinggi ya, itu otomatis lebih cepat tinggi, makanya. Nah, seperti ini umur sekian aja sudah setinggi ini ya. Ini kena proses pengambilan buah sudah habis, kosong ya. Ini sawit unggul, bukan berarti sawit itu nggak pernah kosong ya teman-teman, dia pasti ada pernah kosong. Nah, ini contohnya, ini buktinya ya teman-teman ya. Nah, makanya sistem pemanenannya, kalau buah terakhir nih kan, buah terakhir 1, 2. Nah, 1, 2. Ini di 2 tingkat terakhir ini secara panennya kita congkel saja. Nah, kalau dia biasanya 1, 2, 3 sini 4, biasanya 4 tingkat ya. Ini biasanya 4 tingkat. Nah, untuk tingkat 1 dan 2 itu kita bisa buang pelepahnya. Nah teman-teman, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di buah terakhir kita sisakan. Nah, pelepahnya songgo, kita kasih songgo ya, kasih songgo. Kalau di Indonesia songgo. Nah, seperti ini. Cara seperti ini cepat. Nanti dia akan cepat keluar buah atau bunga jantan seperti ini ya. Nanti dia akan cepat keluar buah ya. Nah, sistemnya jangan terlalu kita istilahnya melihara pelepah ya teman-teman. Nanti akan lambat keluar buahnya. Nah, pelepah yang banyak itu nanti akan diserap, menyerap pupuk yang cukup banyak ya. Nah, istilahnya seperti daun-daun mati seperti ini. Ini sangat menyerap pupuk banyak malah ya teman-teman. Nah, usahakan dia dibuang, karena ini matinya bukan karena pelepahnya sudah mati, dia pelepahnya kena sudah disemprot ya, kena semprot menggunakan Noxon ya, atau racun kontak. Nah, seperti ini teman-teman ya, kosong, buahnya kosong. Ini nanti akan keluar buah. Sebenarnya ini terlalu ya teman-teman, seharusnya kita buang di sini. Nah, ini sisakan di sini, sinilah, sini 1, 2 ini dibuang ya, ini sisakan biar dia tidak stres. Nah, seperti itu tekniknya ya, caranya agar bisa mempertahankan buah. Karena saya sendiri pribadi ya, untuk lahan sawit saya nanam sawit abal-abal aja, masih buahnya masih ya, masih top ya, masih bagus, karena kita tahu tekniknya, tahu caranya. Karena kita belajar itu dari pengalaman aja. Nah, ini sudah bunga jantan ini ntar lagi setelah bunga jantan ini berbuah dia teman-teman. Nah, untuk jenis-jenis bibit ini banyak perbedaan ya teman-teman di setiap jenis varietas bibit, seperti apa ya, PPKS, apalagi TN1, Sriwijaya, Hibrida, itu jenisnya ya, sistem caranya berbeda-beda teman-teman. Enggak semua sama perlakuannya, tapi sistem pemupukannya sama perlakuannya. Nah, kalau kita biasa sawit abal-abal, caranya juga beda teman-teman, makanya kita bisa mempertahankan buah. Nah, seperti ini. Ini batangnya jumbo besar tapi masih ada buahnya teman-teman. Ini dicongkel, ini jangan kita buang pelepahnya, ini usahakan ya. Ini paling tidak buang 2 inilah bisa ya teman-teman, buang 2 ini bisa. Nanti kita ambil buahnya, jangan sekali-sekali kita buang yang ini. Itulah kita yang katakan, kita yang tidak menggunakan sistem songgo itu seperti itu teman-teman.
Nah, justru kita perjelas sedikit ya, sedang bagi pengalaman saja, mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini cara benar. Ya, congkel saja, tidak dibuang. Karena kalau kita buang ini pelepah dua ini ya. Nah, ini kan buah ya, ini bekas buah ya. Nah, bekas buah. Nah, inilah sudah ini. Ini kalau kita buang sampai ke sini, ini akan lucu bentuknya, nanti dia jadi kurus. Nah, usahakan ya kita buang sengaja seperti ini, nggak kita buang. Makanya nanti batangnya tetap bagus. Tapi di sini kemarin ini kita buang. Nah, ini sisa diambil buah di sini. Di sini udah kita buang di sini agar bentuknya pelepahnya nggak terlalu rimbun ya, teman-teman. Nah, seperti ini buah ini tidak dibuang. Kita congkel. Ini nanti akan apa namanya? Numbuh ke atas. Ini nanti agak lambat keluar buahnya. Kalau pemupukannya tidak cepat ya, agak lambat karena memang tahun ini pasca kemarau ini memang 1 tahun biasanya treknya ya teman-teman. 1 tahun kita baru panen, istilahnya treknya, baru kita bisa mendapatkan buah yang bisa dipanen. Itu sudah biasa. Jangan sangka kita mentang-mentang nanam sawit unggul, ngomong menjatuhkan semangat orang yang tanam sawit abal-abal, katanya treknya panjang lah apalah. Itu sebenarnya sama aja teman-teman, sama aja sebenarnya masa treknya. Memang untuk si sawit abal-abal ini dia keluar bunga jantan dulu baru keluar buah, itulah terlihat seperti treknya lama. Makanya kita perhatikan saja ya teman-teman, itu sebagai pembuktian mengapa ya pada saat musim trek seperti ini di pabrik itu nggak ngantri. Seharusnya kan ngantri kalau memang treknya nggak panjang untuk tanam sawit unggul. Karena orang rata-rata sekarang menanam sawit unggul teman-teman. Contohnya sawit-sawit replanting seperti ini, dia mau menanam sawit unggul. Ini sawit unggul ini teman-teman. Ini berbuah, ini bisa dicongkel nanti. Nanam sawit unggul, tapi ternyata di buktinya di lokasi seperti ini teman-teman, kosong juga buahnya. Nah, kalau masanya kosong ya kosong teman-teman, nggak bisa kita menjatuhkan semangat orang ya. Itu sudah waktunya, memang pada musimnya sudah kurang, mau gimana lagi ya teman-teman ya. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa kita menuduh mentang-mentang bibitnya nggak bagus lah apalah. Nah, bibit itu semuanya bagus, tergantung perawatan saja teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin saya berbagi pengalaman sedikit saja.